Mudah-mudahan kalian semua masih tertarik sama sepatu ini ya. Ya, gue berharap yang terbaik lah untuk sepatu ini. Karena untuk tulisan kali ini beda banget. Perlu diingat, Russell Westbrook itu adalah mantan MVP dan juga calon future Hall of Famer. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bikin initial review untuk sepatu Jordan Why Not 0.6. Dan ada yang beda dengan penulisan sepatu Jordan Why Not kali ini, karena menurut gue secara teknologi sepatu ini nggak berkembang dari beberapa versi sebelumnya. Bahkan bisa dibilang ada downgrade-nya dikit. Dan jujur aja ini jadi hal yang sedikit meresahkan gue. Karena kalau hal-hal seperti ini terjadi di atletnya Nike, kemungkinan besar kontrak dari pemain tersebut nggak akan diperpanjang, atau bahkan kita mungkin aja nggak akan mendapatkan signature shoe terbaru dari pemain tersebut. Udah kejadian di beberapa pemain, contohnya Carmelo Anthony, Chris Paul, terus Paul George juga di sepatu terakhirnya udah tidak menggunakan teknologi andalan full length S-Trouble, tapi malah menggunakan teknologi React yang notabene merupakan teknologi yang udah lama di sepatu Nike. Nah, di sepatu Jordan Why Not 0.6 jujur aja ada ketakutan tersebut. Meskipun gue ngerasa sebenarnya Westbrook adalah pemain yang jago banget. Dia itu adalah calon Hall of Fame di NBA, Mr. Triple Double. Kalau kalian lihat statsnya Russell Westbrook itu gokil banget, dan yep, sayang aja kalau lini signature-nya kemungkinan nggak akan dilanjutkan lagi oleh Jordan Brand. Meskipun ini masih spekulasi gue aja ya, tapi gue berharap semoga sales dari sepatu ini bisa bener-bener bagus, dan lini signature-nya dari sepatu Why Not itu diterusin sampai beberapa seri ke depan oleh Jordan Brand. Bahkan kalau bisa sih sampai Westbrook pensiun. Karena secara menurut gue juga dari seri Why Not ini, sepatu ini tuh punya ciri khas tersendiri. Dari segi desain kalian bisa ngelihat sepatu ini masih identik dengan sepatu Westbrook sebelumnya, dimana sepatu ini memiliki desain yang benar-benar unik. Perpaduan material yang cukup banyak di sepatu ini, dari penggunaan material mesh, ada synthetic leather, ada penggunaan material ripstop juga. Ini bisa dibilang jadi ciri khas dari sepatu signature-nya Russell Westbrook. Dan di sepatu ini dari segi shape-nya itu udah unik banget. Gue seneng sih sama desain yang kelihatan fresh, dimana di bagian tengah di sini juga ada zipper yang menurut gue bikin sepatu ini kelihatan unik banget. Selain itu kalau kalian bisa lihat detail di bagian atasnya lagi, di sini tuh ada tulisan Why Not yang ini bentuknya kayak zipper gitulah guys. Dan kalau kalian pengen kebuka zippernya itu bisa kebuka kayak gini, dan kalau ketutup ini cuma bisa sampai di tengah aja. Kalian juga bisa kaitin bagian talinya ini ke bagian atas ini, jadi untuk bagian talinya ini bisa lebih secure dan gak gampang goyang-goyang. Dan meskipun dengan adanya beberapa layering material yang digunakan, mostly material yang ada di sepatu ini itu tuh cukup breathable, dimana kalian bisa lihat bagian layering dalamnya. Sepatu ini menggunakan material mesh yang kelihatan lubangnya itu gede-gede, dan di bagian atas di sini ada penggunaan material ripstop yang ini cukup kelihatan see-through. Dan pastinya dengan adanya penggunaan material yang breathable seperti ini bakalan bikin ventilasi atau perputaran udara yang ada di sepatu ini makin oke. Bayangin aja kalau kalian main basket menggunakan sepatu yang materialnya itu nggak breathable guys. Pastinya itu bakal nge-trap udara di bagian dalam, terus sepatu kalian itu bisa bau. Dan itu kejadian ke temen gue sendiri. Jadi kalau abis main basket dia copot sepatu itu baunya langsung nyebar gitulah guys. Dan itu pastinya akan membuat teman-teman kalian yang main basket itu pada nggak nyaman. Bisa jadi kalian nggak diundang buat main basket lagi. Dan salah satu solusi supaya sepatu kalian itu nggak bau, kalian bisa pakai produk dari Fam Shoe Freshener Pill, yang menurut gue ampuh banget guys. Dan cara pakainya tuh gampang banget guys. Kalian tuh tinggal puterin aja ini, dan di sini ada 3 level kesegaran yang bisa kalian pakai. Terus kalian tinggal masukin aja. Untuk biasanya sih gue sehabis basket gue langsung taruh di dalam sepatu, dan biasanya gue tinggal di dalam tas gitu aja sih. Untuk sepatu-sepatu yang ada di belakang sini biasanya gue taruh Fam Shoe Freshener Pill. Ini setelah gue pakai gue diemin aja selama sehari, terus gue tutup lagi Fam Shoe Freshener Pill-nya. Dan dengan produk dari Fam Shoe Freshener Pill ini tuh akan membantu kalian dalam menjaga kelembapan di sepatu, menghilangkan bakteri, dan pastinya akan memberikan aroma pengharum di sepatu kalian. Dan mungkin yang jadi concern utama gue sewaktu pertama kali gue nyobain sepatu ini ada dari segi teknologi yang digunakan. Kalau dibandingkan dengan beberapa versi sebelumnya, kita mendapatkan zoom unit yang cukup besar di bagian depan. Cuma
di sepatu ini kita akan mendapatkan zoom unit yang terbilang cukup standar guys. Ukurannya bahkan bisa dibilang lebih kecil dari versi sebelumnya. Memang dari segi setupnya kita masih akan mendapatkan zoom unit yang dibikin top load dan juga masih merupakan zoom unit yang cukup tebal, sehingga waktu kalian pakai sepatu ini kalian tetap bisa ngerasain propelling feeling di bagian depan forefoot kaki kalian. Tapi secara teknologi, secara kertas, on paper gitu, kalian tidak akan mendapatkan teknologi zoom sebesar beberapa versi sebelumnya. Terlepas dari itu, gue tetap ngerasa ini merupakan sepatu yang memiliki ciri khas dari sepatu Westbrook. Secara setup pun masih sama dengan signature Westbrook sebelumnya, dimana kalian akan mendapatkan fitur-fitur berupa torsional support di bagian tengah, yang ini menurut gue sih asik banget. Kayak akan mendapatkan fitur di couple outsole juga di sepatu ini, ada rounded design di bagian belakang dari heel sepatu ini juga. Salah satu hal lagi yang menurut gue jadi kayak trademark dari sepatu Westbrook di beberapa seri sebelumnya adalah penggunaan nub traction pattern, dan di sepatu ini kita juga akan mendapatkan nub traction pattern yang dikombinasikan dengan penggunaan pola traction herringbone di bagian tengah dari area forefoot sepatu ini. Semuanya solid rubber outsole, dan penggunaannya dari segi rubber menurut gue sih sepatu ini nggak menggunakan rubber yang terbilang cukup tebal guys. Jadi dari segi durabilitasnya sendiri perlu dicek lebih lanjut lagi, tapi menurut gue sih ini nggak akan terlalu durable kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor. Dari segi sizingnya, sepatu Westbrook juga selalu jadi sepatu yang menurut gua wide footer friendly. Jadi dari segi lebarnya di area depan ini oke banget, dan buat kalian yang punya narrow foot seperti gua, kalian bisa cobain untuk beli true to size atau turun setengah size. Dan buat kalian punya kaki lebar, menurut gua sih kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Menurut gua dari segi overall fit juga terbilang cukup enak, dimana ini kebantu banget dari segi lacing system yang digunakan. Cukup identik juga sama sepatu seri signature Westbrook sebelumnya, dimana sepatu ini menggunakan panel-panel lockdown yang kalian bisa lihat di bagian dalam shroud yang ada di sepatu ini. Selain itu, beberapa part juga yang gue cukup suka di sepatu ini setelah gue cobain, sculpting di area belakang menurut gue sih cukup enak, meskipun di sini nggak ada padding yang terlalu banyak. Dan juga sebenarnya gue cukup suka dengan implementasi foam yang selalu ada di sepatu Why Not series, dimana menurut gue foam yang digunakan di sepatu ini juga terbilang cukup nyaman. Meskipun sebenarnya untuk versi yang kali ini gue juga bisa bilang teknologi yang digunakan itu mungkin nggak terlalu jauh beda kalau dibandingkan dengan versi one take-nya. Tapi terlepas dari itu, seperti yang gue bilang tadi, kalian tetap akan mendapatkan setup yang cukup identik dengan beberapa versi signature Westbrook sebelumnya. Dan mungkin dari segi desain, mudah-mudahan banyak yang tertarik sama sepatu ini. By the way, buat kalian penasaran sama sepatu Jordan Why Not 0.6, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.379.000, dan kalian juga bisa ngedapetin sepatu ini di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Jordan Why Not 0.6. Gue berharap sepatu ini tetap berlanjut lagi dari segi signature seriesnya Jordan Brand, dan mudah-mudahan nggak di stop, karena menurut gue sepatu ini punya signature, punya taste tersendiri, dan pastinya ada dari kalian yang suka sama sepatu ini. Mudah-mudahan dari segi desain banyak yang tertarik sama sepatu ini, atau mungkin terlebihnya dari kalian para pencinta fans Russell Westbrook, yaitu pemain yang sebenarnya bagus guys, asli serius. Future Hall of Fame, pemain yang gokil, selalu kayak bener-bener all out di lapangan. Meskipun terlepas kita nggak bisa pungkirilah kejadian di Lakers beberapa tahun lalu, tapi mudah-mudahan Russell Westbrook bisa rebound di NBA dan menjadi pemain yang solid lagi lah guys. And that's about it, thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.